Salma Nur Ilahiyah dari Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita terkadang merasa dibayang-bayangi oleh berbagai tugas perkuliahan, misalnya seperti tugas kelompok, tugas makalah, maupun tugas presentasi. Terkadang kita melihat tugas-tugas tersebut sebagai sebuah permasalahan. Hal itu membuat kita merasakan kondisi tertekan maupun terbebani. Nah, kondisi yang kita rasakan tersebut bisa disebut sebagai kondisi stres. Stres sendiri, jika kita terlalu larut di dalamnya, dapat menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang pengaruh stres bagi kesehatan mental seseorang. Stres adalah sebuah kata yang sudah sering kita dengar di masyarakat umum. Entah itu kita dengar dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Memangnya stres itu apa sih? Kenapa semua orang pernah mengalami kondisi yang disebut sebagai stres? Nah, stres sendiri memiliki arti sebuah reaksi seseorang baik secara fisik maupun mental ketika ada perubahan di sekitar lingkungan ataupun adanya sebuah permasalahan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan permasalahan tersebut. Namun, seseorang tersebut tidak mampu melakukan penyesuaian diri dan penyelesaian permasalahan itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi yang disebut sebagai stres. Yang pertama, misalnya ada faktor keuangan. Faktor keuangan ini dapat dialami semua orang. Misalnya, anak-anak yang stres karena tidak mendapat uang jajan dari orang tuanya. Kemudian ada remaja, terutama anak kos perkuliahan yang pusing memikirkan bagaimana cara berhemat agar uang tersebut tidak cepat habis. Kemudian ada juga orang dewasa yang memikirkan bagaimana cara mengelola keuangan agar dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Faktor yang kedua, karena rasa frustasi. Frustasi sendiri disebabkan oleh rasa kekecewaan karena cita-cita atau tujuan belum tercapai atau terhambat oleh sesuatu. Kemudian yang ketiga, ada faktor karena kejadian tidak terduga. Misalnya seperti ditinggalkan oleh orang tersayang. Hal itu tentunya belum ada persiapan dari dalam diri kita untuk menghadapi perubahan atau permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat ada konflik. Konflik sendiri dapat terjadi dengan orang lain atau diri sendiri. Untuk contoh diri sendiri itu, misalnya kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit yang mengharuskan kita untuk memilih antara dua pilihan ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah faktor masalah kesehatan. Seseorang yang mengalami masalah kesehatan, entah itu masalah penuaan atau didiagnosis penyakit baru, dapat menyebabkan seseorang mengalami stres karena dia merasa belum siap untuk menerima perubahan atau permasalahan tersebut. Seseorang yang sedang mengalami kondisi stres akan menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa ia sedang mengalami kondisi tersebut. Misalnya, pada nafsu makan. Seseorang yang sedang stres akan menunjukkan bahwa nafsu makannya berkurang atau mengalami penambahan. Kemudian, seseorang yang stres juga menunjukkan bahwa ia mengalami sakit kepala, sakit perut, sakit mah, atau keringat yang berlebih. Selain tanda-tanda tersebut, stres juga dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang menjadi terganggu. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita akan mengenal lebih dulu apa sih kesehatan mental. Kesehatan mental adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan di dalam hidupnya sehingga ia mampu mengenali potensi diri yang ia miliki, kemudian mampu untuk mengatasi tekanan hidup dan bekerja secara produktif hingga dapat berkontribusi di lingkungan sekitar. Dari pengertian tersebut,
kita dapat mengetahui bahwa kesehatan mental sangat penting untuk kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Namun, dengan adanya kondisi stres yang kita rasakan dapat mengganggu kesehatan mental tersebut. Ada banyak dampak yang disebabkan oleh stres terhadap kesehatan mental kita. Misalnya seperti kesulitan tidur atau insomnia, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, merasa kewalahan, dan merasa gelisah. Dari dampak-dampak tersebut dapat menyebabkan kita sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meredakan kondisi stres. Misalnya yang pertama adalah belajar menerima masalah dan percaya bahwa setiap masalah memiliki hikmahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal-hal yang disukai. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik atau melakukan meditasi untuk mengurangi ketegangan emosi. Kemudian yang keempat adalah meminta saran kepada orang-orang terdekat bagaimana cara mengatasi sebuah masalah. Kemudian yang terakhir adalah aktif untuk mencari solusi. Seseorang pernah mengatakan bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, namun juga tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.